adik-adik semua. Hai. Ketemu lagi nih sama Kak Delvi dan Kak Yosi. Ini acara apa sih? Jamki. Yang sudah kita tunggu-tunggu ini loh, Kak. Acara Jamki. Yoi, Kak, walaupun kita liburan kayaknya kita tetap excited ya, Kak ya. Liburan nih, udah hampir rapot. Udah, Kak. Untung aku naik kelas, Kak. Iya, itu aku juga naik kelas. Aduh, untung naik kelas. Aduh. Nilainya bagus gak ya? Bagus, Kak. Pastinya Makanya aku bagus. dapat hadiah, Kak. Apa tuh? Tiket Tiket kemana? LDN. LDN apa tuh? London. Cile. Terbang deh bersama terbang. Keren nggak? Keren. Wih, tapi dalam mimpi, Kak. Iya. Mimpi. Nah, adik-adik semua pada kemana nih liburan? Ayo, pada kemana? Pasti tempat-tempat yang seru sih, Kayos. Yoi. Nah, karena adik-adik lagi libur, jangan lupa juga hari Minggu tetap ibadah. Oh iya, bener. Kita ibadah. Ibadahnya tuh ada. Sekarang ada onsite tahu. Yoi. Jadi adik-adik kalau mau onsite. Yoi. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam namamu kita sudah berdoa. Amin. Nah, biar makin semangat kita yel-yel dulu kali ya. Oke, kita yel. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita yel-yel. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay. Kurang. Ya maklum bangun tidur kan. Ini baru jam berapa, Kak? Bangun tidur. Oh iya, baru bangun tidur. Tapi harus semangat lah. Kayos lah, coba pimpin lah. Oh iya. Oke. Kita mulai adik-adik. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yes. Nah, kalau begini semangat nih pujiannya. Yoi. Kira-kira kita mau pujian apa ya? Ya lagunya mah udah kayak easy, Iyalah. EZ. Udah, adik-adik udah tahu lah lagunya. Adik-adik pasti tahu lah lagu Setinggi-tingginya Langit ya kan? Kayaknya udah lupa deh, Kak. Masa sih? kan udah tiap liburan. minggu dinyanyiin. Oke. Kalau yang ibadah. Nah, makanya kita adik-adik kita nyanyiin lagu itu ya. Setinggi-tingginya langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya.
Yesus mengalahkan segalanya kan. Betul sekali. Nah, kira-kira lagu kedua kita mau nyanyi lagu apa ya? Karena berhubung kita libur. Happy. Happy banget. Berarti lagunya apa kalau happy? Ya berkaitan dengan kata-kata happy, Kak. Oke, happy ya ya ya. Ye deh. Ya 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 dong. Ye. Happy ya ya ya. Ye. Kita lanjut aja ya adik-adik. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Cintanya semakin mendalam ya adik-adik sama Tuhan. Yoi. Nah, sebelum kita udah puji-pujian nih, kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kita mau teduhkan hati kita. Kita mau nyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ajar kami duduk diam, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kita sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, pasti kalian udah gak sabar kan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Oke, sebelumnya kalian ingatkan, kalian harus tetap tenang dan tertib dan siapkan Alkitabmu. Karena kita mau buka firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Sekali lagi, 1 Petrus 3 ayat 4. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana kita merubah karakter kita, atau mungkin perilaku, sikap, dan pikiran kita. Nah, adik-adik, mungkin kita pernah berpikir begini, nanti kalau aku udah selesai sekolah, aku mau jadi polisi. Atau mungkin aku mau jadi dokter aja deh. Nah, ngomong-ngomong soal dokter, ada satu keilmuan tuh, kedokteran, yang dimana dia berprofesi sebagai dokter bedah plastik. Kalau ada orang yang kecelakaan atau mungkin kebakaran, itu bisa diobati. Ya, contoh nih, Kak Desi kena minyak, ya kan? Terus kulitnya rusak, nanti bisa disembuhin. Nah, selain itu, kalau kecelakaan, bisa diobatin juga tuh, sesuai proses yang ada. Nah, adik-adik, secara fisik mungkin manusia bisa didandani atau diperbaiki oleh dokter plastik tadi. Tetapi kalau karakter kita, hanya diri kita sendirilah yang bisa merubahnya atau memperbaikinya. Kenapa? Contohnya, ada satu anak yang bisa dikatakan bandel, ya, suka melawan, terus suka jahilin orang, atau mungkin teman-teman sekelasnya gitu kan. Dinasehatin, dikasih tahu, ini salah ya, ini nggak boleh ya, ini nggak baik ya. Tetapi dia nggak mau berubah. Kenapa? Karena dalam dirinya dia nggak mau berubah. Ya nggak apa-apa, aku maunya kayak gitu. Nah adik-adik, inilah yang sulit untuk kita ubah. Makanya kita perlu belajar dari hari ke hari. Seperti yang dari awal Kak Desi bilang bahwa dalam 1 Petrus 3 ayat 4 tadi, ingat, perhiasan kita adalah manusia batinia. Fisik kita ini gampang. Seperti Kak Desi bilang tadi, kalau kamu kebakaran, kena kulitnya, atau mungkin jidatnya kepentok, robek, dijahit, ada bekasnya, itu bisa dihilangin. Tetapi karakter kita yang tidak baik, itu sangat sulit. Selain diri kita sendiri, kita juga membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Karena apa? Karena Dialah yang akan membantu kita menjadi orang yang benar-benar benar. Karena kalau kita hanya baik, itu tidak cukup. Kita harus menjadi orang yang benar juga. Nah adik-adik, contoh nih ya,
ada 2 anak. Yang satu normal, yang satu cacat. Belum tentu yang cacat ini tidak bisa berbuat yang baik. Pasti dia sangat bisa. Tetapi yang normal belum tentu dia selalu baik. Ya kan? Nah, maka dari itu kita harus belajar. Mau kita dandani seperti apapun, ya kan? Kamu mau pakai rambutnya dikepang, terus kamu pakai bando sebagus apapun, terus kamu berlaku seperti apapun secara fisik supaya indah dipandang oleh manusia di dunia. Ingat, kalau batinia kita tidak baik, maka sia-sialah semua. Kalau kita suka terus kalau di sekolah kita disuruh ngantri buat ngantar tugas, kita nyerobot. Shit. Ingat, jangan lakukan itu. Karena apa? Karena kita mau berubah menjadi anak yang berharga di mata Allah. Adik-adik, mari kita koreksi, kita periksa kembali dalam diri kita. Apakah kita sudah menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah menjadi anak yang menyenangkan buat keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita? Karena dengan demikian, kita berharga di mata Allah. Ya? Kita belajar sama-sama ya adik-adik ya. Dan ingat, untuk mencapai itu, kita harus belajar firman Tuhan setiap hari. Ikutlah ibadah sekolah minggu, baca renungan, ayat hafalan, dan kamu mendengarkan cerita juga dibantu dengan di Jam Kids. Kamu harus nonton videonya, di situ firman Tuhan disampaikan, ya kan? Di sekolah minggu juga. Nah, dengan begitu kita semakin banyak belajar. Kalau kita banyak belajar, kita juga banyak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nggak kita lakukan itu? Oke? Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Kami mau belajar Tuhan menjadi anak yang berkarakter seperti Kristus, sehingga kami berharga dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi bersama aku, Kak Bradley di Ayat Hafalan. Pada kali ini ayat hafalan yang diambil dari Amsal 27 ayat yang kelima. Dibuka dulu ya adik-adik. Amsal 27 ayat yang kelima berbunyi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kakak ulanginya lagi ya adik-adik. Amsal 27 ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dihafalin ya adik-adik. Tesalonika 1 ayat 2. Kami bersyukur, selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. 1 Tesalonika 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. 1 Tesalonika 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sekarang kita tutup dalam doa.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa menonton Jam Kids di hari ini. Semoga kami semua bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.